Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5839-5842. Mencari obat demi peri roh bulan. Surga ke-10, jauh di dalam lembah terpencil, jauh dari hiruk-pikuk, dipenuhi energi spiritual. Dev duduk bersila di samping mata air spiritual, tubuhnya diselimuti cahaya kacau yang samar dan kekuatan naga yang hampir tak terlihat. Di atas lembah, awan 7 warna yang menguntungkan dan pusaran energi spiritual yang telah berkumpul karena terobosannya telah lama menghilang, kembali ke ketenangan semula. Namun di dalam tubuhnya, perubahan yang mengguncang bumi terus berlanjut. Alam dewa abadi, ini adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekadar lonjakan kekuatan total, tetapi sublimasi esensi kehidupan, lompatan kualitatif dalam persepsi dan penerapan awal hukum langit dan bumi. Di dalam dantiannya, lautan kekuatan abadi yang kacau telah menjadi lebih luas. Di pusatnya, teratai api yang kacau dan jejak esensi darah naga sejati saling terkait dan saling menyehatkan, membentuk inti kekuatan yang lebih stabil dan kuat. Jiwa ilahi dan tubuh fisiknya, yang dibaptis oleh terobosan tersebut, juga telah menerima penguatan menyeluruh. Indra ilahinya dapat menjangkau ribuan mil, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Ia tenggelam dalam memahami dan memperkuat kekuatan barunya, dengan hati-hati merasakan setiap benang hukum, beradaptasi dengan misteri tubuh abadinya. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sret. Di luar lembah, fluktuasi kecil namun terus-menerus terpancar dari formasi penyembunyian dan peringatan yang telah ia pasang dengan santai. Itu bukan serangan, tetapi lebih seperti penyelidikan terkendali dan panggilan. Dev sedikit mengerutkan kening, terbangun dari meditasinya. Pupil vertikal emasnya berkedip sebentar sebelum kembali normal, dan indera ilahinya menyebar keluar seperti gelombang pasang. Ketika indera ilahinya dengan jelas melihat pendatang baru itu, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Berdiri di pintu masuk lembah adalah seseorang yang tidak ia duga, Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah masih mengenakan jubah merah gelap khasnya dengan motif awan, tetapi wajahnya tampak lebih lelah dan lesu daripada saat ia pulih di surga ke-9. Lapisan kesedihan dan urgensi yang tak tergoyahkan menyelimuti alisnya. Ia dengan hati-hati memeriksa formasi yang telah dibuat Dev dengan energi iblisnya sendiri, tidak masuk secara paksa, tampaknya takut menimbulkan kesalahpahaman. Senior. Suara Dev, menembus foasi itu, langsung sampai ke telinga Raja Iblis Awan Merah, diwarnai sedikit keraguan, bagaimana kau bisa sampai ke surga ke-10? Ia melambaikan tangannya, menghilangkan penghalang di pintu masuk, memperlihatkan jalan masuk. Mendengar ini, secercah kegembiraan muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Ia dengan cepat melangkah ke lembah, dan setelah melihat Dev duduk bersila di dekat mata air, ia mempercepat langkahnya. Dev, ini benar-benar kau. Suara Raja Iblis Awan Merah mengandung sedikit kegembiraan, tetapi lebih dari itu, rasa lega dan tenang, akhirnya aku menemukanmu. Surga ke-10 ini luas dan kacau. Aku mengikuti jejak samar kekuatan naga dan bekas luka pertempuranmu selama beberapa hari sebelum akhirnya menemukan tempat ini. Dev berdiri, memberi isyarat kepada Raja Iblis Awan Merah untuk duduk di batu biru di dekatnya, dan menyerahkan teko teh yang diseduh dengan air mata air spiritual, yang diresapi dengan energi spiritual yang lembut. Senior, mengapa Anda melewati penghalang batas untuk mencari saya di surga ke-10 alih-alih menjaga wanita tercinta Anda di surga ke-9? Apa yang membawa Anda ke sini? Dev benar-benar penasaran. Mengingat status dan kekuatan Raja Iblis Awan Merah di surga ke-9, dia tidak akan mudah meninggalkan markasnya dan mengambil risiko datang ke alam yang lebih tinggi ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting yang dipertaruhkan. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah juga menjaga tubuh wanita tercintanya, menunggu kabar tentang kebangkitannya. Raja Iblis Awan Merah mengambil teko itu, tetapi tidak merasakan apapun, hanya memegangnya erat-erat di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Dev, matanya menunjukkan permohonan yang dalam dan rasa sakit yang tak terlihat. Dev, jujur saja, aku datang ke sini. Aku punya permintaan, dan aku juga putus asa, tidak punya pilihan lain selain mencarimu. Suara Raja Iblis Awan Merah merendah, sedikit gemetar, ini untuk roh bulan. Peri roh bulan. Dev terkejut. Benar. Wajah Raja Iblis Awan Merah menunjukkan rasa sakit yang lebih besar. Aku pikir dengan menjaga tubuh roh bulan, aku bisa menunggu kesempatan kecil untuk dia bisa bangkit kembali. Namun, baru-baru ini, tubuh roh bulan mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang hampir tak terlihat. Meskipun sangat lambat, tetapi aku bisa merasakan terkurasnya kekuatan hidup, terkikisnya energi kematian.
Tiba-tiba ia mencengkeram lengan Dev, kekuatan cengkeramannya menunjukkan gejolak batinnya. Dev, kau harus tahu bahwa tubuh adalah tempat tinggal jiwa, dan fondasi untuk kebangkitan di masa depan. Jika tubuhnya benar-benar membusuk, dan tidak ada jiwa yang tersisa, harapan untuk bangkit kembali akan menjadi sangat tipis. Mungkin, bahkan selamanya. Aku tidak tega melihat roh bulan. Raja Iblis Awan Merah tidak dapat melanjutkan. Napasnya menjadi tersengal-sengal karena emosi. Ia tidak dapat menyaksikan tubuh wanita yang dicintainya perlahan membusuk dan akhirnya menghilang, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Ekspresi Dev berubah serius. Meskipun ia tidak terbiasa dengan seni kebangkitan melalui cara gaib, ia memahami pentingnya menjaga tubuh fisik. Bagi seseorang seperti Raja Iblis Awan Merah untuk kehilangan ketenangan seperti ini, situasinya pasti sangat kritis. Senior, apa yang Anda butuhkan dari saya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemukan semacam harta atau metode yang dapat menjaga tubuh fisik? Dev bertanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah mengangguk berat, secercah harapan menyala di matanya. Aku telah berkonsultasi dengan membaca banyak teks kuno dan akhirnya menemukan formula kuno, pil pembentuk tubuh 9 putaran. Pil ini tidak langsung membangkitkan tubuh, tetapi lebih tepatnya mengunci vitalitas tubuh semaksimal mungkin, mengisolasinya dari pengaruh korosif energi kematian, memperkuat tubuh fisik, dan memberi waktu yang sangat berharga untuk proses kebangkitan sejati selanjutnya. Bahkan dapat sedikit menyehatkan tubuh. Tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil pembentuk tubuh 9 putaran, ini semuanya adalah harta karun langka. Beberapa bahan utama bahkan tidak dapat ditemukan di surga ke-9. Kita harus melakukan perjalanan ke tingkat dunia yang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan selembar giok kuno dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Dev. Semua bahan utama yang dibutuhkan tercatat di sini. Terutama teratai darah jiwa es 1000 tahun dari surga ke-10, susu sumsum giok inti bumi dari surga ke-11, dan rumput jiwa ilahi 9 lubang dari surga ke-12. Ketiga bahan ini adalah inti dari inti. Tidak boleh ada yang hilang. Dev mengambil gulungan giok itu dan membenamkan indera ilahinya di dalamnya. Gulungan itu berisi catatan rinci tentang formula, pil pembentuk tubuh 9 putaran, dan bahan-bahan yang dibutuhkan, masing-masing diberi label dengan karakteristik dan lingkungan pertumbuhan yang memungkinkan, benar-benar harta karun yang langka dan belum pernah terdengar sebelumnya. Ketiga bahan inti tersebut lebih lanjut ditentukan membutuhkan lokasi spesifik yang sangat langka di alam masing-masing untuk berpotensi matang, dengan kondisi yang sangat menuntut. Teratai darah jiwa es 1000 tahun, lahir di kolam dingin jiwa darah jauh di dalam dataran es abadi di utara surga ke-10, membutuhkan penyerapan racun dingin selama 1000 tahun dan energi darah urat bumi untuk terbentuk. Itu mekar sekali setiap 100 tahun, dengan masa berbunga hanya 3 hari. Susu sumsum giok inti bumi, diproduksi di urat giok inti bumi di dasar jurang iblis lava surga ke-11, membutuhkan nutrisi selama 10.000 tahun dari api bumi dan roh bumi paling murni untuk menghasilkan setetes. Ia memiliki efek ilahi untuk memperkuat fondasi, menyehatkan esensi, dan mengunci jiwa. Rumput jiwa ilahi 9 lubang, hanya tumbuh di gua kuno dunia bawah atau alam mimpi tertentu yang mengandung kekuatan jiwa bawaan di surga ke-12. Rumput ini memiliki 9 lubang dan dapat secara spontan menyerap dan melepaskan kekuatan jiwa, menjadikannya harta karun tertinggi untuk menstabilkan dan menyehatkan jiwa ilahi. Setiap baresemege adalah harta karun tak tertandingi yang mampu memicu pertumpahan darah. Kesulitan untuk mendapatkannya tak terbayangkan. Dev meletakkan gulungan giok itu, menatap Raja Iblis Awan Merah yang penuh harap, dan mengerti. Raja Iblis Awan Merah tidak mengenal surga ke-10, dan kekuatannya bukanlah yang terbaik di dunia ini. Mendapatkan harta karun ini akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, bahkan berpotensi menyebabkan kematiannya. Dia datang kepada Dev karena dia mempercayai karakter dan kemampuan Dev, dan juga karena hubungan mereka. Senior ingin aku membantumu menemukan ramuan obat itu? Tanya Dev. Tepat sekali. Raja Iblis Awan Merah memohon dengan sungguh-sungguh, Dev, aku tahu ini sulit, seperti mendaki ke surga. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Roh bulan, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda bersedia membantu, saya, Awan Merah, dengan ini bersumpah sepenuh hati, bahwa selama sisa hidup saya akan melayani Anda, melewati api dan air, tanpa ragu. Semua sumber daya saya akan disiapkan untuk membantu Anda. Saya hanya meminta untuk memberikan roh bulan secercah harapan. Saat berbicara, sosok iblis yang dulunya perkasa dan mendominasi surga ke-9 ini, benar-benar membungkuk kepada Dev. Dev segera membantunya berdiri. Ia sangat menghormati cinta yang tak tergoyahkan antara Raja Iblis Awan Merah dan Peri Bulan Roh, cinta yang melampaui batas kebaikan dan kejahatan, dan bertahan dalam hidup dan mati.
Terlebih lagi, Raja Iblis Awan Merah telah membantunya berkali-kali selama bertahun-tahun. Sudah sepatutnya ia membantu. Senior, Anda tidak perlu sampai sejauh ini. Mengingat hubungan kita, bahkan jika itu berarti kehancuran saya sendiri, saya akan membantu Anda. Namun, pemahamanku tentang surga ke-10 terbatas, terutama informasi detail tentang harta karun langka semacam ini. Ia merenung sejenak, lalu matanya berbinar, tapi ada seseorang yang mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk. Siapa? Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan tergesa-gesa. Pemimpin Sekte Yusmanling dari Sekte Pedang Surga Mendalam, kata Dev. Sekte Pedang Surga Mendalam adalah sekte terkenal dan saleh dengan sejarah panjang di surga ke-10. Pemahaman mereka tentang geografi, sumber daya, dan rahasia surga ke-10 jauh melampaui kita. Terutama dataran es abadi tempat teratai darah jiwa es 1000 tahun berada. Sekte Pedang mungkin memiliki beberapa catatan atau bahkan telah menjelajahinya. Mendengar ini, wajah Raja Iblis Awan Merah berseri-seri gembira, bagus sekali. Namun, aku adalah kultivator iblis. Pergi ke Sekte Pedang Surga Mendalam dengan gegabah mungkin. Tidak masalah. Dev melambaikan tangannya. Pemimpin Sekte Yusmanling bukanlah orang yang cerewet, dan aku baru saja membantu Sekte Pedang keluar dari kesulitan. Dia masih punya harga diri yang harus dipertahankan. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita berangkat ke Sekte Pedang Surga Mendalam. Cedera Dev pada dasarnya sudah stabil, dan tingkat kultivasinya mulai beradaptasi. Ini juga waktu yang tepat untuk menjelaskan hal-hal selanjutnya kepada Yusmanling. Keduanya tidak menunda lebih lama lagi. Dev mengibaskan lengan bajunya, dan bersama Raja Iblis Awan Merah, mereka berubah menjadi aliran cahaya yang cepat, terbang menuju Sekte Pedang Surga Mendalam di Pegunungan 10.000 Pedang. Sekte Pedang Surga Mendalam, setelah beberapa hari perbaikan, meskipun jejak pertempuran besar masih terlihat, telah memulihkan ketertiban di sekte tersebut. Formasi pelindung sedang diperbaiki secara intensif, dan sekte tersebut memancarkan energi pasca apokaliptik yang bersemangat. Ketika Dev tiba di gerbang sekte bersama Raja Iblis Awan Merah, hal itu segera memberi peringatan kepada para murid yang berjaga. Namun, setelah mengenali Dev, para murid menunjukkan rasa hormat dan kegembiraan, dengan cepat membungkuk hormat dan mengumumkan kedatangannya. Tak lama kemudian, Yusmanling, setelah menerima kabar tersebut, secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Luka-lukanya belum sembuh total, dan wajahnya masih agak pucat, tetapi semangatnya tinggi. Melihat kembalinya Dev dengan selamat, ia berseri-seri gembira. Senior Chen, sungguh luar biasa Anda telah kembali dengan selamat. Yusmanling membungkuk hormat, lalu menatap dengan sedikit ragu pada Raja Iblis Awan Merah di samping Dev, yang auranya sangat kuat dan jelas merupakan kultivator iblis. Dan siapakah rekan Taois ini? Ketua Sekte Ling, ini adalah rekan Taois Awan Merah, teman lama saya dari masa saya di surga ke-9. Dev memberikan perkenalan singkat, tidak menjelaskan latar belakang Raja Iblis Awan Merah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya datang untuk bertanya kepada Ketua Sekte Ling tentang sesuatu. Yusmanling, mengenali teman lama Dev, meskipun Raja Iblis Awan Merah adalah seorang kultivator iblis, dengan sopan dia membungkuk, jadi Anda adalah rekan Taois Awan Merah, senang bertemu dengan Anda. Senior Chen dan rekan Taois Awan Merah, silakan bertanya sepuasnya. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ketiganya memasuki aula utama dan duduk, sebagai tuan rumah dan tamu. Dev langsung ke intinya, memberitahu Yusmanling tentang pil pembentuk tubuh peremajaan 9 putaran dan bahan intinya, teratai darah jiwa es 1000 tahun, yang dibutuhkan Raja Iblis Awan Merah, dan menunjukkan kepadanya gulungan giok yang berisi formula pil tersebut. Ekspresi Yusmanling berubah serius setelah mendengar ini. Ia mengambil gulungan giok itu dan dengan hati-hati memeriksa deskripsi teratai darah jiwa es 1000 tahun, alisnya sedikit mengerut. Teratai darah jiwa es 1000 tahun, benda ini memang tercatat dalam kitab suci Sekte Pedang Surga Mendalam saya. Yusmanling perlahan berkata, seperti yang dinyatakan dalam rumusnya, tanaman ini hanya tumbuh di kolam darah jiwa dingin, area inti dataran es abadi di ujung utara. Dataran es abadi itu adalah salah satu area terlarang paling terkenal di surga ke-10, selalu dingin, dengan angin kencang, lingkungan yang sangat keras. Bahkan kultivator alam dewa abadi biasa yang memasukinya menghadapi kematian yang hampir pasti. Dan kolam darah jiwa dingin itu adalah salah satu area terlarang paling berbahaya dan misterius di dataran es. Konon air di kolam dingin itu sangat dingin dan mengandung racun darah yang aneh. Racun itu dapat mengikis kekuatan spiritual dan jiwa, dan bahkan mungkin ada binatang buas yang kuat dan tak dikenal yang bersembunyi di dalamnya. Saudara Taois Awan Merah, maafkan kelancangan saya, tetapi mendapatkan teratai darah jiwa es milenium itu sangat sulit dan sangat berbahaya. Lagi pula, tanaman itu hanya mekar sekali setiap 100 tahun, dan masa mekarnya sangat singkat.
Jika waktunya salah, bahkan jika seseorang mencapai kolam es itu, ia akan kembali dengan tangan kosong. Catatan sekte kami menyatakan bahwa sekitar 300 tahun yang lalu, seorang senior peringkat ke-8 dari alam dewa abadi menjelajah ke kedalaman dataran es dan tampaknya menemukan jejak kolam dingin jiwa darah, tetapi akhirnya kembali dengan luka parah, gagal mendapatkan teratai darah dan malah merusak fondasi daunnya. Mendengar ini, wajah Raja Iblis Awan Merah sedikit memucat, tetapi matanya tetap teguh. Terima kasih telah memberitahuku, Master Sekte Ling. Apapun yang terjadi, bahkan jika hanya ada secercah harapan, aku akan menantang gunung-gunung pedang dan lautan api. Dev merenung, Master Sekte Ling, apakah Anda tahu perkiraan lokasi kolam dingin jiwa darah? Dan kapan teratai darah akan mekar berikutnya? Yusman Ling berpikir sejenak, lalu berkata, lokasi tepatnya tercatat secara samar-samar dalam teks-teks kuno, hanya menyatakan bahwa itu, di jantung dataran es, dikelilingi oleh 3 puncak es setinggi 10.000 kaki yang tersusun dalam bentuk segitiga. Adapun musim mekarnya, berdasarkan catatan yang tersebar, terakhir kali teratai darah mekar dan fluktuasinya diperhatikan adalah sekitar 280 tahun yang lalu. Jika kita menghitung berdasarkan siklus 1 abad, musim mekar berikutnya mungkin dalam 20 tahun ke depan. Tapi apakah itu tahun ini, tahun depan, atau 12 tahun dari sekarang, itu tidak pasti. Dalam 20 tahun, mata Raja Iblis Awan Merah bersinar lebih terang. Bagi para kultivator, itu bukanlah waktu yang lama. Aku memiliki asal-usul elemen api dan es tertinggi. Mengambil teratai darah seharusnya tidak sulit. Dev sangat percaya diri. Dev memiliki asal-usul api tertinggi, terutama setelah menyerap api asal kekacauan, yang secara signifikan meningkatkan asal-usul api tertingginya. Sebuah genangan es kecil tidak menimbulkan rasa takut. Mendengar ini, Yusman Ling mengelus janggutnya yang panjang, merenung sejenak, lalu perlahan berbicara, suaranya bernada serius. Senior Chen, meskipun Anda tidak takut akan bahaya dataran es dan bertekad untuk pergi, ada hal lain yang mungkin lebih merepotkan daripada angin dingin dan binatang buas di kolam itu. Apakah itu? Dev menatap Yusman Ling. Dataran es abadi bukanlah tanah tak bertuan. Melainkan, area intinya selalu dianggap sebagai zona terlarang oleh ras yang sangat istimewa dan arogan. Yusman Ling berhenti sejenak, lalu mengucapkan 4 kata, Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Dev baru pertama kali mendengar nama ini. Apakah semua orang itu klan dewa? Benar. Yusman Ling mengangguk. Ras itu memiliki sejarah panjang. Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan dewa es kuno, secara alami tertarik pada hukum berbasis es, memiliki tubuh yang sangat kuat, dan menikmati umur panjang. Selama beberapa generasi, mereka telah tinggal di kedalaman dataran es abadi, membangun kekuatan yang disebut Istana Dunia Bawah Utara, mengendalikan sebagian besar sumber daya berharga dataran es, terutama area intinya. Terletak di lokasi rahasia, kolam dingin jiwa darah kemungkinan juga berada di bawah kendali atau pengawasan mereka. Orang-orang dari klan Dewa Dunia Bawah Utara dingin dan angkuh, menganggap diri mereka keturunan dewa. Mereka selalu meremehkan para kultivator, fana, di luar dataran es, dan sangat xenofobia. Apalagi kultivator manusia, bahkan individu-individu kuat dari ras lain, jika mereka menerobos masuk ke zona terlarang yang telah ditentukan tanpa undangan atau alasan khusus, akan diusir atau bahkan dibunuh langsung, tanpa ruang untuk negosiasi. Di surga ke-10, terdapat banyak contoh orang-orang yang mengandalkan kultivasi superior mereka, pergi ke dataran es untuk mencari harta karun, hanya untuk binasa di tangan klan dewa. Setelah mendengar ini, Dev mengerti bahwa yang disebut klan Dewa Dunia Bawah Utara sebenarnya adalah cabang dari klan dewa. Namun kepribadian mereka semua sama, sangat arogan dan meremehkan semua orang. Alasan mereka memiliki kepribadian seperti itu adalah karena mereka belum cukup dipukuli. Beberapa pukulan lagi, dan mereka akan berperilaku baik. Dev sendiri, dengan garis keturunan naga emasnya, tidak pernah seangkuh mereka. Wajah Raja Iblis Awan Merah berubah sangat jelek, tinjunya yang terkepal sedikit memutih di ruas-ruas jarinya. Ini seperti menambah luka di atas luka. Tidak hanya lingkungannya berbahaya dan harta karunnya langka, tetapi dia juga harus menghadapi tiran lokal yang merepotkan seperti itu. Lalu kenapa kalau mereka klan dewa? Suara Dev tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Aku akan melawan para dewa. Bahkan jika itu bukan cabang dari klan dewa, bahkan jika itu wilayah sejati para dewa, aku tetap akan menyerbunya. Senior, tenanglah, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan teratai darah. Namun, strateginya perlu diubah. Kita tidak bisa hanya menyerbu secara membabi buta. Dev tidak takut pada para dewa, dan selain itu, dia masih perlu menemukan patriark dewa dan memintanya untuk melepaskan 10.000 pedang bintang.
Yusman Ling melihat bahwa Dev sudah mengambil keputusan, mengetahui bahwa bujukan lebih lanjut tidak ada gunanya dan hanya akan dipandang rendah. Ia merenung sejenak, lalu berkata, Senior Chen benar-benar saleh dan berani, yang sangat saya kagumi. Karena Anda bertekad untuk pergi, meskipun Sekte Pedang Surga Mendalam kami memiliki sedikit hubungan dengan klan Dewa Dunia Bawah Ming, setidaknya kami memiliki catatan tentang medan, perubahan iklim, dan beberapa area yang berpotensi berbahaya di pinggiran dataran es abadi dan bahkan sebagian wilayah tengah. Anda masih baru di surga ke-10 dan sama sekali tidak mengenal tempat itu. Memiliki seseorang yang familiar dengan daerah ini untuk membimbingmu dapat menghindari banyak masalah dan konflik yang tidak perlu. Ia melihat keluar aula dan memanggil, Sarah, masuklah. Pintu aula terbuka sedikit, dan Sarah, mengenakan pakaian pedang putih polos dan memiliki sikap dingin dan acuh tak acuh, melangkah masuk. Ia pertama-tama membungkuk kepada Yusman Ling dan Dev, berkata, Ayah, Senior Chen. Pandangannya menyapu Raja Iblis Awan Merah, berhenti sejenak, tetapi tanpa banyak kejutan, jelas telah mendengar sesuatu di luar. Sarah, Senior Chen dan rekan Taois Awan Merah ingin pergi ke dataran es abadi untuk mencari ramuan penyelamat nyawa. Kau pernah menemani Yang Mulia Pedang Api Surgawi dalam perjalanannya di seluruh surga ke-10, jadi kau cukup familiar dengan daerah itu. Kau akan memandu Senior Chen dan harus membantunya sepenuh hati. Yusman Ling memberi instruksi, matanya menunjukkan kepercayaan pada putrinya dan sedikit kekhawatiran yang hampir tak terlihat. Sarah tidak ragu-ragu, mengepalkan tangannya memberi hormat, baik, ayah. Putrimu akan melakukan yang terbaik. Ia menoleh ke Dev, Senior Chen telah menunjukkan rahmat penyelamat nyawa kepada Sekte Pedang dan Sarah Ling. Apapun perintahmu, Sarah akan patuh bahkan sampai mati. Sarah sangat berterima kasih kepada Dev. Jika bukan karena Dev, Sekte Pedang Surga Mendalam akan lenyap, dan bahkan dia mungkin berada dalam bahaya. Jika Dev memintanya untuk telanjang dan melayaninya sekarang, Sarah tidak akan ragu-ragu. Bisa melayani pahlawan hebat seperti Dev adalah suatu kehormatan baginya. Dipermainkan oleh pria seperti itu juga merupakan suatu kebanggaan. Dev memandang Sarah dan melihat kekaguman dan pengabdian di matanya. Setelah bertemu begitu banyak wanita, Dev dapat langsung memahami tatapan dan pikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa menolak untuk jatuh cinta padanya pada akhirnya. Sepertinya Sarah tidak terkecuali. Perjalanan ke dataran es tidak akan lagi sepi dan membosankan. Memiliki seorang wanita untuk menemani dan berlatih bersama akan sangat menyenangkan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Ketua Sekte Ling, dan terima kasih atas bantuanmu, Nona Ling, kata Dev sambil membungkuk sebagai tanda terima kasih. Raja Iblis Awan Merah juga segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Yusman Ling dan Sarah, kebaikan yang besar tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Awan Merah akan mengingatnya selamanya. Waktu sangat penting. Dev mengambil keputusan tegas, kami akan segera berangkat. Ketua Sekte Ling, sekte ini baru diperbaiki dan sekte masih membutuhkan kehadiran Anda untuk mengawasi dan mengelolanya. Kami pamit sekarang. Yusman Ling bangkit untuk mengantar mereka, dan mengawal mereka sampai ke gerbang gunung. Ia memberi Sarah beberapa nasihat lagi, dan akhirnya dengan sungguh-sungguh berkata kepada Dev, Senior Chen, kekuatan klan Dewa Dunia Bawah Utara tak terukur, terutama di wilayah asal mereka, dataran es, di mana mereka bahkan lebih tangguh. Jika keadaan menjadi tidak menguntungkan, prioritaskan keselamatan Anda sendiri. Akan ada kesempatan lain di masa depan. Sekte Pedang akan selalu menyambut Anda. Dev mengangguk, Ketua Sekte Ling, yakinlah, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah itu, ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya yang lebih cepat dan lebih menyilaukan dari sebelumnya, melesat ke langit dan langsung menuju ke utara jauh benua surga ke-10. Semakin jauh ke utara mereka terbang, semakin cepat suhu turun. Pemandangan di bawah secara bertahap berubah dari pegunungan hijau dan perairan jernih menjadi gurun beku yang tandus, diikuti oleh pegunungan bersalju dan gletser yang terus-menerus. Angin kencang mulai menerbangkan kristal es dan kepingan salju, mengenai aura pelindung dan menghasilkan suara gemerisik yang halus. Bahkan kultivator biasa, tanpa menjelajah lebih dalam, perlu mengalirkan kekuatan sihir mereka untuk melawan dingin yang ekstrim di sini. Sarah memang cukup familiar dengan rute tersebut, sering memberikan petunjuk untuk menghindari zona badai salju yang mudah membingungkan atau celah spasial tersembunyi. Kata-katanya ringkas dan jelas, menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan penampilannya. Raja Iblis Awan Merah tetap diam sepanjang waktu, menghabiskan sebagian besar waktunya bermeditasi dengan mata tertutup, menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Hanya sesekali, ketika ia melirik hamparan putih luas di utara yang tampak menyatu dengan langit, kilatan urgensi dan tekad muncul di matanya. Sementara itu, Dev terbang sambil diam-diam merasakan hukum alam yang unik di utara yang jauh ini.
Di sini, hukum es dan air sangat aktif dan melimpah, sementara hukum atribut lainnya relatif tidak aktif. Energi abadi yang kacau di dalam dirinya mengalir, meniru dan mengembangkan sifat-sifat esnya, beradaptasi secara halus dengan lingkungan. Indra ilahinya sesekali aktif, menembus badai salju yang berputar-putar, menatap ke kejauhan, mencoba mendeteksi jejak apapun dari apa yang disebut ras ilahi atau fluktuasi energi yang tidak biasa. Badai salju di utara yang jauh semakin ganas, awan kelabu pekat menekan rendah di atas dataran es, angin menderu menerbangkan serpihan es yang bergerak melawan aura pelindung ketiganya. Setelah terbang selama 2 hari penuh, Sarah menunjuk ke sebuah gua alami yang dikelilingi oleh bongkahan es raksasa di depan. Senior Chen, rekan Taois awan merah, gua es di depan itu menawarkan perlindungan dari badai salju. Mari kita beristirahat malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok. Dev mengangguk, mengibaskan lengan bajunya, gelombang energi abadi yang kacau namun lembut menembus badai salju yang berputar-putar, mengantar ketiganya ke pintu masuk gua. Gua itu ternyata kering, tanahnya tertutup lapisan tipis kristal es, dan es batu berbagai bentuk menempel di sudut-sudutnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, menemukan sudut untuk duduk bersila, menutup matanya untuk mengatur pernapasannya, tubuhnya diselimuti aura iblis yang samar, mengisolasinya dari gangguan eksternal. Sarah mengeluarkan beberapa keping giok hangat dan menyebarkannya di tanah, lalu mengeluarkan buah spiritual dan air dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Dev. Senior Chen, Anda pasti lelah dari perjalanan Anda, mohon isi kembali energi spiritual Anda. Gerakannya lembut, jari-jari putihnya yang ramping berkilauan dalam cahaya redup. Matanya menyimpan sedikit kegelisahan yang hampir tak terlihat saat ia berbicara, dan rona merah perjalanan yang masih tersisa di pipinya membuatnya semakin berseri-seri. Dev mengambil buah spiritual itu, ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, hanya merasakan sentuhan dingin. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Ling, katanya lembut, tatapannya tertuju pada wajahnya yang sedikit malu. Sarah dengan cepat menarik tangannya, memutar ujung pakaiannya, dan berkata lembut, Senior terlalu baik. Anda telah melakukan pelayanan besar untuk Sekte Pedang Surga Mendalam. Inilah yang harus saya lakukan. Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberaniannya, lalu bertanya, Senior, apakah Anda yakin dapat menghadapi klan Dewa Dunia Bawah Utara dalam perjalanan Anda ke dataran es abadi? Kita akan menghadapi kekuatan dengan kekuatan, kata Dev dengan tenang, namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka hanyalah beberapa cabang ras dewa yang sombong. Mereka tidak dapat menghentikan saya. Secerca kekaguman terpancar di mata Sarah saat ia berkata lembut, Senior memang sangat kuat. Sebenarnya aku pernah mendengar tentang sifat dominan klan Dewa Dunia Bawah Utara saat aku bepergian dengan Master Pedang Api Surgawi. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di dataran es. Senior, kita harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ini. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus, matanya tertuju pada Dev, penuh perhatian. Dev mengerti. Sejak kepergian mereka dari Sekte Pedang Surga Mendalam, setiap kali mereka beristirahat, Sarah akan menemukan berbagai topik untuk dibicarakan dengannya, mulai dari masa lalu sekte hingga wawasan kultivasinya, dan bahkan adat istiadat dan tradisi setempat di sepanjang jalan. Kekaguman dan kasih sayangnya terlihat jelas dalam kata-katanya. Dengan pengalamannya, ia tentu saja memahami perasaan gadis itu. Melihat pipi Sarah yang memerah dan matanya yang menghindar, ia tiba-tiba berkata, Nona Ling, apakah ada sesuatu yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Sarah menegang, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk bertemu dengan tatapan dalam Dev. Pipinya langsung memerah, seperti apel matang. Ia membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Matanya melirik ke arah lain dengan gugup, suaranya hampir tak terdengar, Aku hanya merasa kultivasi senior sangat mendalam, dan aku ingin bertanya lebih banyak tentang kultivasi. Dev terkekeh, nadanya main-main tetapi tidak sembrono, bertanya tentang kultivasi. Kurasa kau ingin berkultivasi ganda denganku, kan? Ah! Sarah berseru kaget, seolah rahasianya telah terbongkar. Ia langsung gugup, air mata menggenang di matanya. Senior, aku tidak bermaksud begitu. Ia buru-buru menjelaskan, aku hanya merasa senior adalah seorang jenius, dan jika aku bisa berkultivasi bersamamu, bukan hanya kultivasiku akan meningkat pesat, tetapi aku juga bisa lebih membantumu dalam menemukan teratai darah jiwa es. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika kau tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat penampilannya yang linglung dan berlinang air mata. Ekspresi bercanda Dev menghilang, nadanya menjadi serius, Sarah Ling, kau tidak perlu malu. Di jalan kultivasi, memiliki pasangan kultivasi adalah hal biasa. Aku bisa melihat kau tertarik padaku. Dan aku tidak membencimu.
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita berdua adalah kultivator, dan kekuatan adalah yang terpenting. Kultivasi ganda dapat meningkatkan hubungan kita dan meningkatkan kultivasi kita dengan cepat, situasi yang saling menguntungkan. Perjalanan ke dataran es abadi ini penuh bahaya. Semakin kuat kita, semakin kita aman. Jika kau benar-benar berniat seperti itu, tak perlu menyembunyikannya. Langsung saja ngangkang. Sarah terkejut, menatap kosong ke arah Dev, seolah tak menyangka ia akan begitu terus terang. Ia mengira akan ada basa-basi, dan bahkan sudah mempersiapkan diri untuk ditolak, tetapi ia tak menduga Dev akan begitu terus terang. Bersambung.